Halo sahabat-sahabat Oke CPNS dimanapun berada, bertemu lagi di channel ini, channel tempat kita belajar ya dan juga memberikan informasi terupdate terbaru tentang dunia CPNS, ASN dan kependidikan. Oke sahabat-sahabat Oke CPNS semuanya, kali ini admin akan mencoba menyuguhkan atau membahas tentang materi yang berhubungan dengan CPNS 2019, yaitu optimalisasi posisi-posisi kosong pada instansi yang memang tidak ada pelamarnya, atau memang ada pelamarnya dari awal tetapi karena gagal di administrasi sehingga kosong ya. Jadi tidak ada yang memperebutkannya. Jadi nanti kita akan membahas apakah seperti apa nanti penyelesaian dari BKN, seperti apa juga nanti teknis untuk memenuhinya. Sebelum kita masuk pembahasan lebih lanjut, silakan nanti kawan-kawan terlebih dahulu subscribe channel ini yang warna merah di bawah, kemudian juga like, comment dan share. Kemudian juga jangan lupa follow Instagram OKCPNS. Tempat nanti kita bisa berkomunikasi lebih lancar dan juga lebih lanjut. Teman-teman nanti bisa bertanya atau request tentang membuatkan video tentang apanya. Oke sahabat-sahabat semuanya, kita langsung saja tanpa panjang-panjang lagi, kita langsung saja masuk ke pembahasan, yaitu teknis optimalisasi posisi-posisi kosong pada rekrutmen CPNS 2019. Nilai 323 ini dibagi dengan skala maksimum, dibagi 5, karena total maksimum itu adalah 500, maka 323 dibagi 5, maka dapat nilai 64,6. Nah, 64,6 inilah kemudian dikali 40% dari yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi Mutasi. Jadi 40% dari 64,6, maka nilai SKD-nya adalah 25,84. Itu untuk perhitungan SKD. Untuk perhitungan SKB, kalau perhitungan SKB-nya sudah menggunakan CAT, maka hanya menggunakan CAT, SKB-nya yang menggunakan CAT, tidak ada lagi kemudian tes lain selain dari CAT BKN, maka nilai CAT-nya langsung kemudian dikalikan diberikan bobot 60% terhadap nilai CAT yang dia peroleh. Tetapi kalau kemudian ada nilai CAT nilai ujian SKB yang lain selain dari CAT BKN, biasanya ini ada di instansi pusat, maka perhitungannya didasarkan atas bobot yang sudah ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing instansi. Jadi misalnya kalau kami ambil contoh, misalnya ada ujian menggunakan CAT BKN, kemudian ada ujian menggunakan tes praktek kerja, misalnya ini untuk posisi dosen misalnya, kemudian ada tes psikotes, maka bobotnya sudah ditentukan oleh masing-masing instansi dan diumumkan kepada seluruh peserta. Bagaimana mekanisme bobot penilaian dari masing-masing SKB. Nah, kalau misalnya untuk CAT, kalau dia CAT-nya misalnya 275, maka CAT-nya kemudian dibagi dengan nilai maksimumnya. Maka dibagi 5, dia mendapatkan nilai 55. 55 ini kalau bobotnya 50%, maka 55 dikali dengan 50%. Maka dia mendapatkan skor 27,5 itu dari CAT BKN-nya. Kemudian dari tes praktek kerja, bobotnya 40%. Kalau dia mendapat nilai misalnya 71,79, maka 71,79 dikali 40%, maka dapat 28,716. Begitu juga dengan psikotes, kalau bobotnya 10% dan psikotesnya mendapat nilai 64, maka 64 dikali 10%, jadi dapat 6,4. Nah, nilai inilah yang kemudian ditambahkan, nilai CAT BKN ditambah tes praktek kerja ditambah psikotes, itulah yang kemudian mendapatkan nilai akhir SKB-nya. Jadi nilai akhir SKB-nya adalah 62,616. Nah, 62,616 ini dikalikan dengan 60%, karena bobotnya adalah 60% dari nilai SKB. Sehingga total nilainya adalah 37,57. Ini adalah nilai SKB yang diperoleh dengan bobot 60%.
Nah, nilai inilah yang kemudian ditambahkan dengan bobot nilai SKD yang sudah dibobotkan 25,84 ditambah dengan 37,57, maka nilai akhir dari SKD dan SKB-nya itu adalah 63,41. Inilah nilai yang kemudian diusulkan ranking tertinggi. Jadi kalau dia nilainya 63,41 adalah yang paling tinggi, maka dialah yang kalau formasinya hanya ada satu di situ, maka dia akan mengisi formasi yang satu tadi. Nah, tadi Pak Deputi Mutasi juga sudah menggambarkan bagaimana kalau melakukan optimalisasi formasi yang tidak terpenuhi, misalnya. Nah, ini kami memberikan contoh, misalnya ada formasi yang tidak terpenuhi. Misalnya ada formasi disabilitas untuk jabatan peranata komputer pertama, misalnya. Tidak ada yang lulus atau tidak ada yang mendaftar di formasi disabilitas. Maka ini bisa diisi oleh formasi umum yang nilainya misalnya dia berdasarkan nilai tertinggi. Begitu juga di formasi lulusan terbaik, itu ada 2 formasi tapi yang lulus itu cuma 1. Maka dia bisa dan pendaftarnya hanya 1 di situ misalnya. Maka dia bisa diisi oleh peserta yang berdasarkan nilai terbaik, yang formasi umum dengan kualifikasi pendidikan dan dia harus lulus passing grade umum. Dan diambilkan dari nilai tertinggi. Jadi yang tadi misalnya 096 tadi dia adalah lulus di formasi umum di 3, misalnya ada 3 formasi. Di formasi umum yang lulus adalah hanya 3 yang lulus karena hanya ada 3 formasi. Kemudian karena di formasi lulusan terbaik untuk jabatan peranata komputer masih ada yang kosong, maka yang lulusan keempat ini dia bisa mengisi di jabatan lulusan terbaik. Dan yang di jabatan formasi disabilitas, karena juga tidak ada yang kosong, maka yang bersangkutan kemudian bisa mengisi formasi jabatan yang kosong berdasarkan peringkat terbaik. Nah, yang di tingkat yang berikutnya kemudian dia masuk menjadi tidak lulus di dalam formasi umum. Begitu juga dengan untuk di daerah, untuk lokasi formasi dalam satu jabatan yang sama, selama yang bersangkutan kemudian memenuhi passing grade dan kualifikasi pendidikannya sama, maka dia juga bisa mengisi formasi yang kosong. Misalnya dalam konteks ini adalah ada formasi kosong di SMP Negeri 6 misalnya untuk formasi pendidikan guru fisika dan pendidikan guru biologi. Itu tidak ada yang lulus di sana atau dari awal formasinya memang kosong, tidak ada yang mendaftar misalnya. Kemudian ada juga di formasi kosong untuk pendidikan guru fisika atau pendidikan guru biologi untuk di SMP 115 formasinya ada 2 dan di formasi guru fisika pendidikan fisika di SMP 1 itu ada 1 orang yang formasinya ada 1 orang, tetapi kemudian ada yang lulus ada 2, yang lulus 1 tetapi tidak lulusnya 1 lagi. Kemudian di SMP 2 ada formasi untuk guru fisika, ada 1 orang yang lulus 1, yang tidak lulus 1. Dan di SMP 89 itu ada formasinya 1 untuk pendidikan biologi. Maka formasi-formasi ini yang bisa kemudian mengisi. Misalnya formasi guru fisika di SMP 1 itu bisa mengisi ke guru fisika di SMP 2. Kemudian formasi guru fisika di SMP 2 bisa mengisi formasi di guru fisika di SMP 115 misalnya. Dan formasi guru biologi itu bisa mengisi di formasi guru biologi di SMP 115 dan juga bisa mengisi formasi di guru SMP 7 untuk formasi guru biologi. Nah, sehingga semua formasi kemudian bisa terisi dengan penuh. Nah, sekali lagi pengisian formasi ini kemudian tidak bisa dilakukan dengan permintaan, artinya formasi akan diisi menggunakan sistem berdasarkan nilai tertinggi. Jadi kalau nilai di bawahnya lebih rendah misalnya untuk di wilayah itu dia misalnya katakanlah ranking ke-10 misalnya, kemudian meminta untuk mengisi formasi yang kosong, adalah ada ranking kedua dan ketiganya di situ yang berhak untuk mengisi formasi yang kosong tadi, maka yang diprioritaskan adalah yang ranking kedua, ketiga dan seterusnya. Baru nanti kalau masih ada yang kosong, baru yang ke-10-nya bisa mengisi formasi yang kosong tadi.
jumlahnya, karena sebetulnya kan berapa yang benar-benar kosong itu nanti setelah kita melakukan optimalisasi, Pak. Jadi setelah dilakukan optimalisasi baru kita sebetulnya bisa menghitung berapa yang benar-benar data posisi jabatan yang dalam kondisi kosong. Hanya saja yang kalau dengan sampai saat ini yang kosong, formasinya lebih kembali datanya, 4.000-an ini adalah yang waktu itu tidak ada pelamarnya atau sebetulnya dia tidak lulus, ada pelamarnya misalnya 1 atau 2 orang, tetapi kemudian yang bersangkutan tidak lulus. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, mengenai rekrutmen 2021 sudah ada rencana seperti apa atau masih belum ada juga? Ada berapa banyak formasi? Benarkah ada 1 juta formasi dibuka? Ini mungkin Pak Deputi, Pak Aris dan Pak Armen bisa menjawabnya. Silakan Pak Aris dulu atau Pak Armen dulu, monggo. Terima kasih Pak Mariono. Saya tidak menjawab yang COVID, peserta yang terindikasi yang positif COVID, dan Pak Armen yang tahu persis, tapi saya menjawab yang formasi 2021. Jadi kebijakan ada atau tidaknya pengadaan CPNS ASN, bukan CPNS ya, pengadaan ASN 2021 itu masih dalam proses pembahasan. Dan penetapan kebutuhan nanti akan dilakukan atau merupakan kewenangan Kementerian Pan-RB. Jadi belum ada kepastian, belum ada kebijakan resmi apakah ada atau tidak ada pengadaan ASN di tahun 2021. Dan itu masih dalam proses pembahasan dengan perhatikan berbagai aspek. Saya kira itu singkat saja Pak Mariono. Terima kasih.